Tengah dulu. Tengah. Kita ke kanan. Kita tengok yang kanan. Boleh kiri. Tentunya yang kiri yang paling semangat ini. Lalu kita tunggu sebentar dari Rizky, tapi mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu sama Bu Leslie juga kali ya. Halo Rizky. Kita mulai dari Bu Leslie dulu ya. Bu Leslie mungkin bisa cerita apa sih yang menarik dari series WeTV Original 17 Selamanya ini tentunya dengan series-series lain yang telah ditayangkan di WeTV. Yang menarik dari WeTV Original 17 Selamanya yang udah pasti pemerannya sangat luar biasa. Kayaknya pemirsa WeTV udah nggak sabar terus-terusan pengen melihat Rizky dan Shiva untuk berperan bersama. Syutingnya juga lebih banyak bukan di kota Jakarta kebetulan, karena kita memang pengen ngambil sejarahnya Indonesia. Juga Steffi nanti perannya juga sangat menarik. Semoga bisa diterima dengan baik gitu untuk masyarakat Indonesia, dan jangan lupa nontonnya di platform digital WeTV karena tidak dikenakan biaya untuk bisa ditonton seluruh musimnya dari episode 1 sampai selesai tamat, semuanya bisa ditayangkan gratis. Memang kalau berlangganan bisa nonton lebih awal, begitu perbedaannya, lebih awal dari yang gratis. Oke. Berarti ini juga kerjasama pertama dengan Mas Hanung berarti ya. Ada kesan-kesannya nggak? Mungkin untuk Mas Hanung karena memang asalnya dari Jogja, jadi syutingnya juga lebih banyak di Jogja. Jadi memang udah medan perangnya Mas Hanung lah gitu, dengan tempat-tempat bersejarah yang dipilih juga untuk syuting, lokasi syuting WeTV Original 17 Selamanya. Dan juga jalan ceritanya juga sangat-sangat menarik. Mas Hanung biasanya kan buatnya film, jadi dia treatment untuk series ini juga sangat kayak film. Setiap episodenya dari, ini Mas Hanung lagi ngomongin dirimu loh. Mas Hanung diomongin. Mungkin langsung duduk langsung ditanya. Lama sekali proses kita dari syuting sampai editing sampai akhirnya tayang. Kita bercanda judulnya 17 Selamanya ya, lama banget gitu kita prosesnya, karena Mas Hanung benar-benar treatment setiap episode itu seperti film gitu, kayak film layar lebar gitu kan. Jadi akhirnya prosesnya sangat amat lama untuk kita syuting. Kayaknya dari syuting sampai sekarang udah setahun lebih, dari syuting sampai sekarang. Mas Anu mau nambahin? Oh iya. Di Jogja, Oh iya. tematik. Ya ini kan ya memang lama ya. Karena pertama saya ini series pertama saya gitu. Saya belum pernah bikin series, saya biasanya bikin layar lebar. Dulu banget saya bikin sinetron, tapi setelah itu saya berhenti karena saya nggak kuat bikin sinetron. Saya pernah bikin sinetron 13 episode, tapi berhenti di 7 episode karena setelah itu saya tipes. Jadi saya memang napasnya panjang gitu. Makanya saya lebih ke film gitu, ke arah sana gitu. Ya, biasanya orang-orang seperti saya kayak kuliah IKJ, kuliah film, biasanya larinya kalau enggak ke film atau ke iklan gitu. Kalau iklan saya tipes karena di pressure sama klien, jadi saya juga nggak bisa gitu. Akhirnya saya ke layar lebar. Nah, layar lebar itu nafasnya panjang. Nah, setelah pandemi, bioskop tutup, akhirnya kita nggak tahu mau apa gitu kan. Dia muncul OTT, ya OTT antara dua, series atau layar lebar. Dan biasanya mereka sudah jarang sangat sekali menerima layar lebar gitu, kecuali yang udah diproduksi sebelumnya, seperti Surga Tak Dirugikan 3 gitu, terus kemudian Just Mom gitu kan. Itu mereka maunya yang layar lebar yang lama, yang nggak bisa tayang di bioskop.
Nah, tapi kalau untuk kedepannya maunya series gitu kan, ya udah saya coba series deh seperti apa gitu. Ya benar, ketika saya coba series, kesalahan saya merekrut kru-kru layar lebar gitu. Mestinya saya merekrut kru-krunya itu kru sinetron gitu. Tapi saya juga nggak mau karena saya pengen looknya look layar lebar gitu kan, look sinema gitu. Akhirnya ya udah begini jadinya. Jadi Gak tipes kan? udah Sehat ya? sehat, alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat ya. Dan ini pun juga karena saya dibantu oleh sutradara yang lain, jadi saya nggak berani sendirian gitu. Saya dibantu sama Jihan Angga sebetulnya gitu. Jadi pada saat di lapangan Jihan Angga sama saya di beberapa scene, terus beberapa episode juga. Terus kemudian pada saat editing baru saya yang akan turun tangan. Ya ada tambahan scene, ada syuting lagi, gitu segala macam itu udah saya sendiri yang ngatur semuanya. Terus ini udah jadi sebetulnya 7 episode. Terus akhirnya kita tonton lagi, ternyata kok lambat banget ya gitu kan. Pacingnya terlalu lambat gitu. Kita bongkar lagi. Begitu. Curhat. Kerjasama. Luar biasa, mereka staminanya luar biasa kan pokoknya. Luar biasa sekali. Saya nggak kuat, saya terus terang. Saya syuting, numpang, terus kemudian habis 17 filmnya lanjut syuting lagi gitu kan. Gitu. Kok bisa ya? Oke, Makanya kalau ditawarin mau bikin series lagi gitu kan. Ya bikin seriesnya dulu ya, kita tunggu lihat dulu ini gimana. Oke, tadi Mas Anung teman-teman media udah nonton yang episode 1A sebenarnya gitu. Nanti kita mungkin teman-teman ada yang dari nonton tadi mungkin bisa ada pertanyaan atau kayak nanya gitu kan. Maksudnya tadi kesan pertamanya setelah nonton episode 1A-nya seperti apa. Tapi Mas Anung kalau kita ngelihat dari teaser juga dari official trailernya gini ya. Sebenarnya cerita dari 17 selama ini kan unik ya. Maksudnya dia nggak cuma membahas tentang romance di sekolah, ada juga kisah sejarah gitu ya, lalu ada kayak rahasia dan misteri dan sebagainya. Sebenarnya kalau bisa secara singkat dijelaskan dari cerita 17 selamanya ini tuh bercerita tentang apa gitu? Kayak apa yang mau disampaikan kepada teman-teman yang nanti akan nonton? Ya, sebetulnya ini cerita semi fantasi aja gitu kan. Tapi kalau kita mau bicara tentang relate gitu kan, situasi yang relate, bayang semua cewek selalu mengharapkan nggak mau tua gitu kan, ya nggak sih? Kamu juga kan gitu, saya juga gitu kan. Saya kalau ditanya umurnya berapa, saya maunya umur 25 tahun gitu kan. Itu selalu seperti itu. Nah sekarang bayangkan kalau umur kamu nggak pernah bertambah, jadi selalu ABG aja terus ABG terus seperti itu. Gitu sih sebetulnya awalnya kita bicara seperti itu. Nah persoalannya adalah ABG terus selama berapa tahun gitu. Kalau ABG terus selama 5 tahun sih enak-enak aja gitu. Tapi ABG 50 tahun bagaimana? Jadi melampaui 4 presiden, bayangin gitu. Pokoknya 5 presiden ya kan, dari zaman Soekarno, Soeharto, terus kemudian Habibie, Megawati sampai 2019 berarti kan Pak Jokowi gitu kan, lebih dari 5 presiden terus malam. Itu bagaimana? Dan dia tetap masih remaja, masih SMA gitu. Sebetulnya sih poinnya ke arah sana. Jadi saya di sini kalau ada sejarah, ya mau nggak mau kan kita ngomongin sejarah karena Syifa di sini sebagai dawai berangkat dari tahun 65 gitu. Tahun 65 ada situasi yang geger 65. Saya mencari sesuatu yang konflik yang besar di negara tersebut, sebuah situasi konflik yang besar. Untuk apa? Untuk menghilangkan kekasihnya. Ya. Jadi si dawai ini punya kekasih dulu, terus kasihnya hilang. Nah, masa di mana orang hilang dan semua orang permisif itu hanya 2 pada saat di Indonesia, tahun 65 dan tahun 98. Gitu. Itu kalau ada orang hilang itu kita terus harus bapakmu hilang ya. Oh sama, kalau bapak sih juga hilang gitu. Itu miris banget kan. Itu tahun 65 dan 98. Gitu loh. Nah, maka kemudian kita memilih tahun 65 karena kita maunya kan 50 tahun gitu. Kalau 98 2019 senang banget mereka masih muda, masih ABG terus. Tapi bagaimana si dawai ini merasa dalam situasi post, dia udah nggak betah menjadi anak muda dan harus nyari apa sih yang membuat saya bisa sembuh dari itu semuanya. Ternyata ada sebuah ramuan namanya air mata Roro Jonggrang. Nah kita bermain-main lah dengan mitologi itu Roro Jonggrang. Atau Roro Jonggrang yang dari Prambanan itu palsu ternyata.
Waktu naruh jendela sini tuh kecil gitu. Nah itu ada di film kita. Berarti untuk Udah gitu aja. Ya, berarti untuk menguak Asli misteri. kan udah jadi tagline-nya kan, Parut Merut Hanum Patung Roro Jonggrang itu palsu kan. Saya langsung telepon TBC. Berarti teman-teman nih nanti semua harus nonton sampai episode akhir berarti ya, untuk tahu nih sebenarnya misterinya nih yang terkuak nih apa gitu kan ya. Mungkin kita bisa langsung tanya ke Syifa dan juga Rizky dan juga Steffi. Boleh Kalau bully membuli, menurut aku untuk premis cerita bully membuli itu sebenarnya udah common banget ya di drama-drama SMA yang udah tayang sebelum-sebelumnya gitu. Kayaknya nggak, sebenarnya di 17 lamanya juga kalau hal membuli itu bukan unsur yang baru lah istilahnya, karena di seri-seri sebelumnya juga pasti membuli ada. Jadi menurut aku kalau untuk pendalaman karakter sendiri itu adalah hal yang apa ya, yang nggak menjadi masalah sih, karena sebenarnya bully membuli itu menurut aku pribadi ya, kenapa sering diangkat karena emang beneran ada dan aku beneran pernah ngalamin waktu aku SMA. Jadi menurut aku itu adalah hal yang paling dekat yang terjadi ke anak-anak SMA dari dulu sampai sekarang, yang nggak pernah berubah itu bully membuli itu. Mungkin emang agak apaan sih bully membuli, emang zaman sekarang masih ada. Jadi menurut aku untuk pendalaman karakter sendiri sih, bully membuli sebagai aku yang selalu dibully ya ceritanya, nggak bisa dibilang harus yang gimana banget, karena selama ini pun juga bully membuli itu udah jadi hal yang cukup apa ya, makanan sehari-hari di dunia perserisan kali ya gitu. Tapi aku nggak tahu deh kalau Steffi gimana, apa mungkin ada jiwa-jiwanya. Kalau aku juga kebetulan sebelumnya udah lumayan sering sih dapat jadi tukang bully, karena dari mukanya juga kelihatan dapetnya dulu tukang bully dulu. Terus sama Syifa mungkin karena udah kenal dari dulu juga, jadi kalau misalkan mau jambak kayak udah ada sini Cip, ya udah sini Cip, jadi udah gak ada yang kayak sorry gitu. Jadi bener-bener yang udah ya udah sini maaf sakit gak? Sakit ya udah. Jadi udah lebih enak aja sih karena udah kenal dari dulu juga tuh. Thank you Makasih pertanyaannya. Mungkin ada